Ya, silakan Pak, dimulai. Pak Arif ya, untuk presentasi. Ya kan Pak, layarnya sudah masuk. Belum. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk layarnya sudah kelihatan belum, Pak? Sudah terlihat, tapi kalau di layar saya tidak full ini, tidak terlihat penuh. Tapi materinya ada. Belum muncul. Belum muncul. Kalau gitu, Klik tanda 3 di bawah ini, kemudian tanda panah ke atas ya, tanda panah ke atas itu, klik screen itu. Klik screen-nya ya, enter screen, diklik dulu tengahnya, klik screen itu. Nanti share, jadi teman-teman bisa kebaca semua. Bagikan layar ya, Pak? Ya. Baik, udah kelihatan Pak layarnya? Ya, kelihatan, cuma presentasinya tidak kelihatan. Coba di presentasinya dimunculkan. Nah, ya. Sudah ada? Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas topiknya. Ini saya akan menjelaskan tentang desain instruksional dalam pengembangan sumber belajar PAI. Ada 6 slide, paling ada 5 slide yang saya akan bahas dari yang saya telah cari. Pertama ada pengertian desain instruksional, ada beberapa pendapat. Yang pertama ada menurut Heli, pengembangan sistem instruksional adalah suatu proses secara sistematis dan logis untuk mempelajari problem-problem pengajaran dan mendapatkan pemecahan yang teruji pada definit dan praktis bisa dilaksanakan. Sistem instruksional adalah semua materi pelajaran, metode yang telah diuji dalam praktek yang dipersiapkan untuk mencapai tujuan dalam keadaan. Mohon maaf, sebelumnya, teman-teman yang lain bisa melihat dengan jelas nggak presentasi ini? Udah, Pak. Bisa lihat ya? Pak Arif, kamera HP-nya dimiringkan aja Pak Arif supaya bisa full screen. Terus gimana? Kalau saya kirimkan ke teman-teman, ada yang bisa masukin nggak? Atau dikirim ke siapa gitu? Pak Arif boleh dikirim ke saya aja, nanti saya share screen-nya di laptop. Ya baik, Pak Irus, saya kirim. Baik, bisa nanti di... Iya, nanti saya ini. Oke. Ada Pak ya? Ya, terlihat. Ada ya? Ya, tadi terlihat tadi. Coba diulangi lagi. Ya, silakan. Pak Muhammad Idris tadi mungkin bisa membantu sehingga lebih bisa dilihat fokus untuk presentasi ini. Udah kelihatan belum, Pak? Di saya ini belum terlihat ya. Diklik tanda panah ke atas itu,
Ya, Ya Pak. diklik tanda panah, di layar ada tanda panah, klik terus ada tulisan Google Meet itu yang lewat itu di apa namanya, diklik, kemudian nah itu diklik tuh end screen, kemudian di share, jadi bisa kelihatan oleh semua. Nah ini udah terlihat nih. Oke, silakan nanti dimunculkan. Nah gitu, silahkan dilanjutkan. Ini Pak. Bukan Pak Arif itu. udah kelihatan ya? Halo, halo. Tapi bukan yang itu, Pak. Itunya. Oh, Ya, PPT-nya. maaf. Ini ya. Yang ini ya. Kemana? Bukan, Udah bukan yang kelihatan itu. Bapak Ibu? Kelihatan, kelihatan. Kelihatan. Pak, ini udah buka lihat PPT-nya belum? Yang Yang Bapak kirim ini, Pak Arif nih. Apa salah Pak? kok di sana cuma ada 3 slide ya? Selain keduanya ini. Saya bikin ada 7 slide, Pak. Atau Pak Muhammad ini apa, kirim saja di Google Class. Jadi teman-teman nanti bisa buka di Google Classroom, itu ada forum. Oh iya. Klik forum, nanti filenya simpan di situ biar nanti teman-teman yang lain juga bisa membukanya. Baik, Pak. Masih. Ada forum kelas. Nanti di forum kelas itu dikirim filenya, nanti yang lain semua bisa melihat file tersebut. Mohon maaf Pak Dokter, Ya, boleh saya share screen untuk menunggu Pak Arif saja gitu Pak? silakan, nggak apa-apa. Saya coba Boleh, ya Pak. Pak. Jadi Pak Arif Itu, Pak bisa Mahfud. mempersiapkan lagi dulu aja. Pak Mahfud Coba kelompok saya- pertama, Pak. Ya. Oke, silakan, ada ini. Pak Ustadz Mahfud bisa presentasi. Iya, ya. Sudah terlihat Bapak punten slide-nya? Ya, sudah terlihat. Sudah Pak ya. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Assalamualaikum. terlihat, sekarang hilang lagi ya? Pak Mahmud dulu mungkin Pak. Hilang lagi. Belum ya? Apa mau Pak Arif dulu? Silakan yang siap duluan aja, nggak apa-apa. Sebentar. Bentar Pak, mohon maaf. Ini ya. Ya, ini Muhammad. Boleh Pak Arif? Ini ada besar. Ya, silakan Pak Muhammad Idrus, presentasi nggak apa-apa. Itu ya udah Pak Arif aja dulu. Ya Pak Arif enggak. Halo. Ya, silakan. Di layar ini ada. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya melanjutkan yang tadi tentang desain instruksional dalam pengembangan sumber belajar PAI. Bisa dilanjut Pak itu. Ada beberapa pendapat. Next, yang kedua, ada beberapa pendapat dari ya dari beberapa pakar tentang desain itu. Saya tadi mengutip daripada menurut Eli, intinya pengembangan sistem instruksional itu adalah suatu proses yang
di mana ada kesatuan yang harus diperhatikan, baik itu dari persiapan pembelajaran, persiapan dari siswanya, persiapan dari medianya, sampai tercapai tujuan pembelajaran seperti itu. Adapun pengembangan sumber belajar pendidikan agama Islam atau OPAI melibatkan langkah-langkah yang dapat memastikan efektivitas pembelajaran agama Islam. Berarti sebelum kita mengajari orang belajar untuk pendidikan agama Islam, maka harus dipersiapkan beberapa Situ jemput gua. yang menunjang. Ya, adapun selanjutnya adalah komponen-komponen yang harus diperhatikan. Next selanjutnya Pak Idris. Yang pertama itu ada peserta, next selanjutnya lagi ada peserta didik atau siswa. Jadi kita sebagai guru yang mengajar itu yang pertama untuk tercapainya desain instruksional dalam pembelajaran PAI, yang pertama kita harus mengenali siswa. Boleh dilihat daripada profil peserta didik, latar belakang keagamaan, apakah sebelumnya dari pesantren atau tidak, terus tingkat pemahaman agama Islam mereka, terus lakukan analisis kebutuhan untuk menentukan apa yang perlu dipelajari oleh peserta didik. Jadi hal ini untuk mempelajari, guru bisa mengajarkan berbagai macam cara supaya anak bisa mengerti. Jadi kita yang pertama mengetahui karakteristik peserta didik atau siswa kita. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran desain dan rancangan pembelajaran adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Tujuan dari pembelajaran adalah untuk memenuhi atau mencapai kompetensi tertentu, dan tujuan pembelajaran harus mencerminkan aspek-aspek kunci dalam pemahaman agama Islam yang ingin dicapai oleh peserta didik. Yang ketiganya ada metode. Jadi setelah kita tahu peserta didik, karakteristiknya, ada tujuan yang harus kita capai kepada peserta didik. Yang ketiga ada metode. Metode pilih metode pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan, yaitu pendidikan agama Islam dan tujuan pembelajaran. Metode pengajaran dapat melibatkan bisa saja ketika kita menggunakan pembelajaran PAI tentang hari kiamat, mungkin bisa saja ada ceramah juga, ada diskusi juga, ada studi kasus atau pengalaman praktis terkait dengan agama Islam. Jadi kita harus mempersiapkan juga metode apa yang kita pergunakan dalam pembelajaran. Selanjutnya Pak Idrus, yang keempat ada pemilihan media pembelajaran. Setelah ada metode, ada pemilihan media pembelajaran. Media pembelajaran yang mendukung pengajaran PAI seperti buku, teks, terus video, audio, atau platform pembelajaran online. Pastikan media yang dipilih sesuai dengan gaya pembelajaran peserta didik. Jadi sekarang udah menggunakan media sosial lah. Kita bisa menggunakan video agar anak tidak jenuh dan lain sebagainya. Yang kelima, pengembangan materi pembelajaran. Buat materi pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum PAI dan memperhatikan keberagaman peserta didik. Jadi haruslah akurat, relevan, dan dapat memotivasi peserta didik untuk belajar. Dan selanjutnya kita rancang aktivitas pembelajaran yang menantang dan interaktif. Aktivitas tersebut dapat mencakup biasa yang tadi. Jadi kita sekarang bukan student, tapi sekarang teacher of center. Jadi kita lebih mengaktifkan siswa, diskusi, simulasi, proyek kelompok, atau ada penugasan studi yang memperdalam pemahaman anak dalam agama Islam. Yang keenam itu terakhir evaluasi. Tentukan strategi evaluasi dan penilaian sesuai dengan tujuan pembelajaran PAI. Gunakan berbagai bentuk evaluasi seperti ujian tulis, proyek, penugasan, atau observasi untuk mengukur pemahaman peserta didik. Yang ketujuhnya terakhir revisi dan pengembangan lanjutan. Jadi kita sebagai guru ya tetap terus mengembangkan pemahaman umat kita tentang masalah metode supaya lebih akurat lagi, media yang digunakan lagi supaya lebih tercapai, mungkin meningkatkan kualitas dan efektivitas pembelajaran dan pertimbangan pengembangan lanjutan untuk mengikuti perkembangan kebutuhan peserta.
Akhir mungkin kesimpulan penting untuk memahami bahwa desain institusional tidak bersifat statis dan perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan pengembangan politik serta perubahan dalam konteks pendidikan agama. Mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin bisa ditambahkan atau ada masukan dari teman ataupun dari dokter langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada suaranya, Pak. Tadi bahasan kita ya, suaranya sudah terdengar tentang konsep ya, desain instruksional dalam pengembangan sumber belajar ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Ya, berarti kalau memang ini kita ada satu lagi nih yang mau presentasi kelompok pertama. Iya Pak, saya Pak. Oke. Dilanjutkan langsung ya. Nanti Muhammad Mahfud ya. Iya, mohon Bapak. Punten. Silakan. Iya. Sudah terlihat, punten Bapak Ya, Ibu? sudah terlihat jelas. Sudah ya? Sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Terima kasih kepada Bapak Dr. Edi yang telah mengizinkan saya untuk memaparkan sedikit terkait tentang pengertian ataupun judul sumber belajar dan media pembelajaran pendidikan agama Islam. Baik, pengertian yang pertama terkait sumber belajar merupakan segala sumber yang dapat digunakan oleh pendidik atau peserta didik untuk memperoleh informasi, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan pengalaman. Sementara itu, media pembelajaran adalah alat atau sarana yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam proses penyampaian materi pembelajaran. Kemudian, yang kedua, tujuan analisis kebutuhan sumber belajar dan media PAI adalah yang pertama untuk mengidentifikasi kebutuhan yang ada, yakni untuk memahami kebutuhan peserta didik dari kurikulum, kemudian lingkungan belajar, dan untuk menyusun sumber belajar yang sesuai dengan pembelajaran terkini. Itu banyak media-media ataupun bahkan hal yang bisa kita sempurnakan untuk pembelajaran PAI di kelas. Kemudian yang kedua, pengembangan media pembelajaran, yakni menghasilkan media pembelajaran yang relevan, menarik, dan mampu memfasilitasi proses pembelajaran secara efektif. Kemudian yang ketiga, peningkatan kualitas pembelajaran, yakni meningkatkan efektivitas pengajaran melalui pemanfaatan belajar dan beragam sumber belajar dan media pembelajaran yang sangat tepat. Jadi tujuan analisis kebutuhan sumber belajar itu ada 3, untuk mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran PAI, kemudian untuk pengembangan medianya, dan yang ketiga untuk peningkatan kualitas pembelajaran di kelas. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah dalam melakukan analisis kebutuhan. Yang pertama adalah penetapan tujuan, yaitu untuk menetapkan tujuan analisis untuk mengidentifikasi kebutuhan sumber belajar dan media pembelajaran yang spesifik. Jadi tujuannya seperti apa? Nah, ini langkah-langkah yang pertama. Kemudian yang kedua, pengumpulan data, yakni melakukan analisis terhadap data yang diperlukan oleh peserta didik, tenaga pendidik, dan kurikulum yang ada. Kemudian yang ketiga, interpretasi hasilnya, yakni menginterpretasikan hasil analisis untuk menentukan kebutuhan sumber belajar dan media pembelajaran yang dibutuhkan. Kemudian metode yang digunakan dalam analisis kebutuhan. Yang pertama adalah observasi langsung,
yakni dengan pendekatan observasional untuk memahami kebutuhan peserta didik secara langsung di lingkungan belajar. Bisa mengobservasi di kelas langsung atau di tempat yang lain yang sesuai dan bisa dimanfaatkan oleh guru tersebut. Kemudian yang kedua dengan cara wawancara. Nah, ini adalah salah satu teknik yang sangat jitu mungkin ya untuk menganalisis kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh para peserta didik. Dengan cara wawancara kita bisa mendapatkan informasi langsung dari anak terkait kebutuhan ataupun keinginan anak dalam belajarnya seperti apa. Kemudian yang ketiga, studi dokumentasi, yakni untuk menganalisis dokumen kurikulum dan catatan pembelajaran untuk mengidentifikasi kebutuhan sumber belajar dan media pembelajaran. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan sumber belajar dan media pembelajaran PAI adalah yang pertama, kemampuan peserta didik. Faktor ya kemampuan kognitif, preferensi belajar, dan kebutuhan khusus peserta didik. Jadi kemampuan peserta didik itu tidak bisa disamakan. Jadi semua anak misalnya di kelas, wah ya udah kita pukul rata aja semuanya bisa mengaji gitu. Ternyata ketika kita tes atau kita cek satu persatu bahkan hanya beberapa persen saja yang sudah bisa membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, tes lingkungan belajar, yaitu pengaruh fasilitas belajar, ketersediaan teknologi, dan dinamika sosial di lingkungan belajar tersebut. Ada di beberapa sekolah mungkin untuk infokusnya masih perlu colok-colok gitu, maksudnya harus membawa dulu dari kantor gitu, tidak langsung otomatis disiapkan, memang sudah nempel ada di kelas. Nah ini sebenarnya salah satu rintangan lah gitu, halangan untuk seseorang guru belajar bisa tepat waktu karena membutuhkan waktu untuk mengkondisikan infokus tersebut kurang lebih 15 sampai 20 menit baru bisa memulai pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya adalah tuntutan kurikulum. Nah, relevansi, kompleksitas, dan perkembangan kurikulum sebagai faktor penentu pendukung kebutuhan. Jadi kurikulum pun memang harus bisa disesuaikan dengan kondisi terkini atau bahkan memang si anak ataupun peserta didik pun harus bisa menyesuaikan dengan keadaan sekarang. Kemudian teknik pengumpulan data dalam analisis kebutuhan. Yang pertama, survei. Survei itu mengumpulkan data melalui kuesioner terstruktur untuk memahami kebutuhan peserta didik secara luas. Kemudian yang kedua, FGD, Focus Group Discussion, yakni mendiskusikan topik terkait kebutuhan sumber belajar dan media pembelajaran dengan kelompok representatif peserta didik. Dan FGD ini adalah salah satu teknik yang cukup baik mungkin ya, karena kita akan tahu kemampuan si anak itu sudah sampai mana. Ketercapaian pembelajaran yang kita sampai pun sudah sampai atau tidak. Jadi FGD ini adalah salah satu teknik yang paling sering saya lakukan di kelas karena untuk yang pertama mengetahui sudah sampai mana, kemudian yang kedua adalah mengetahui bagaimana keaktifan siswa dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah analisis dokumen. Melalui analisis terhadap beragam dokumen pendukung sebagai yang sesuai dengan kebutuhan analisis. Kemudian analisis hasil dan rekomendasi pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran PAI. Yang pertama adalah pengukuran efektivitas melalui evaluasi terhadap sumber belajar dan media pembelajaran sebelumnya. Yang kedua, rekomendasi penyempurnaan menghasilkan rekomendasi pengembangan berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Kemudian yang ketiga, rencana implementasinya seperti apa, membuat rencana implementasi, pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran yang akurat dan tepat bisa sesuai dengan kebutuhan yang ada pada saat ini. Dan terakhir adalah kesimpulan dari materi yang singkat yang saya sampaikan ini adalah kesimpulan hasil analisis mendukung pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran yang berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian implikasinya adalah penyusunan strategi pembelajaran yang lebih fokus dan efektif, serta penggunaan sumber belajar yang tepat dan inovatif. Mungkin sampai sini semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Ini cukup luar biasa bagus ya pemateri-materi yang sudah menyampaikan terkait dengan presentasi kita. Nah, selanjutnya mungkin kita perlu diskusi sebelum juga nanti saya beberapa waktu untuk menyampaikan terkait dengan tema yang harus disampaikan pada hari ini ya, untuk melengkapi saja. Mungkin dari rekan-rekan ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Oke ya. Selanjutnya saya pikir nanti saya juga perlu untuk memberikan tempat untuk saudara mengupload ya file-file tugas presentasi yang tadi sudah dibuat, sehingga itu merupakan bagian dari tugas yang diberikan dalam kelas. Tadi yang pertama adalah bahasan tentang analisis kebutuhan belajar ya. Atau yang kedua ya, tadi tentang analisis kebutuhan belajar sudah disampaikan begitu baik. Kemudian juga tentang desain instruksional dalam pembelajaran juga disampaikan dengan baik. Nah, nanti file ini bisa kiranya untuk sama-sama kita pelajari dan tentunya nanti harus bisa mengupload di kelas ya. Maka ruangan-ruangan untuk mengupload di kelas nanti akan saya buat. Nah, sekali lagi saya ingin menanyakan rekan-rekan sekalian, apakah ada yang ditanyakan ke pemateri yang pertama atau yang kedua? Kalau ada, silahkan. Ya, kalau tidak ada, saya ingin melengkapi materi yang kedua terkait dengan yang hari ini kita bahas, yaitu tentang desain ya, tentang desain instruksional dalam pengembangan sumber belajar. Ini terlihat nggak presentasi ini? Sudah. Nah, terlihat ya. Nah, Sudah ini terlihat, Pak. Ya, Lihat. ini melengkapi apa yang tadi sudah disampaikan terkait dengan desain instruksional. Ya. Ini ada yang mendefinisikan bahwa desain instruksional itu proses sistematik untuk memungkinkan tujuan umum dicapai melalui proses belajar dan mengajar, atau dicapai melalui proses belajar yang efektif. Artinya ketika kita melakukan sebuah pengajaran, maka harus menetapkan dulu tujuan yang hendak dicapai. Nah, tujuan yang hendak dicapai itu dapat dilakukan melalui proses yang efektif. Nah, proses yang efektif itu tentu dilakukan sesuai dengan kondisi di mana kita mengajar, di mana kita berhubungan dengan peserta didik, interaktif dalam proses pembelajaran. Nah, karena itu dalam menentukan proses ini, maka seorang pendidik harus mampu menganalisis sebagaimana yang tadi disebutkan terkait dengan kebutuhan-kebutuhan peserta didik. Pada materi-materi yang sebelumnya, kita harus menganalisis untuk penggunaan media pun tadi sudah ditambahkan. Ya, penggunaan media pun kita harus mampu menganalisis kemampuan peserta didik. Mana peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik, mana peserta didik yang memiliki belajar audiovisual, dan mana peserta didik yang memiliki gaya belajar ada kinestetik, audiovisual, dan auditori ya. Ada kinestetik, auditori, dan visual. Nah, itu mana yang dominan? Nah, sehingga kita dapat menentukan gaya model media yang kita gunakan dalam proses pembelajaran. Nah, dalam desain atau merancang instruksional itu yang melibatkan seluruh proses kebutuhan dan tujuan belajar serta mengembangkan teknik mengajar. Nah, maka dalam kegiatan ini mengembangkan paket pembelajaran
atau kemudian mengajar, kemudian ada uji coba, ada revisi dan kegiatan-kegiatan evaluasi hasil belajar. Ini menggambarkan adanya pengkajian kebutuhan keperluan belajar. Nah, karena itu desain ini harus dibuat secara baik. Nah, kemudian kebutuhan peserta didik ini penting juga kita menganalisis apa kebutuhan peserta didik. Nah, kalau kita sudah menganalisis apa kebutuhan peserta didik, maka bisa dikatakan apa yang ingin kita lakukan dalam pengertian tujuan untuk peserta didik itu akan mendapat hal yang lebih baik. Nah, kemudian ada model-model ya, ada tahapan pengembangan menurut Dixie Carley ini. Ya, pertama untuk mengembangkan itu mengidentifikasikan tujuan umum pelajaran dulu. Nah, tujuan umum pembelajaran apa yang harus kita lakukan? Nah, diantaranya kalau kita mau mengidentifikasi tujuan umum pembelajaran, maka yang pertama siswa dapat mengatur waktu dan memusatkan perhatian pada tujuan yang ingin dicapai. Tujuannya apa? Maka tujuan untuk tujuan pembelajaran itu penting juga disampaikan kepada peserta didik, di mana peserta didik itu sudah memahami tujuan belajarnya. Yang kedua, guru dapat mengatur kegiatan instruksionalnya, metodenya, strateginya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai tersebut ketika kita menggunakan mode mengidentifikasi tujuan umum pembelajaran. Nah, kemudian juga yang kedua adalah melaksanakan analisis pembelajaran. Nah, ini bisa saudara nanti baca ya, bahwa tujuan pembelajaran yang telah diidentifikasikan perlu dianalisis untuk mengenali keterampilan bawahan atau subordinate skill ya. Misalkan dalam pelajaran PAI itu anak-anak dilatih untuk melaksanakan bagaimana berwudu, bagaimana sholat, di mana berwudu ada syarat dan rukunnya, sholat juga demikian, maka turunan-turunannya ya syarat dan rukunnya itu harus juga dianalisis dalam pengertian mampu dilakukan oleh peserta didik dengan sebaik-baiknya. Ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah mengidentifikasi tingkah laku dan karakteristik siswa. Ini juga terkait dengan pencapaian etika, moral, atau apapun yang terkait dengan kemampuan dari siswa. Nah, karena itu maka penting kita untuk merumuskan tujuan-tujuan performansi. Ya. Tujuan performansi adalah tujuan harus menguraikan hal yang akan dikerjakan atau diperbuat oleh anak didik. Nah, biasanya dalam kurikulum ini ada indikator ya. Ada indikator yang memang harus dicapai ketika peserta didik itu melakukan sebuah proses pembelajaran. Nah, jadi selanjutnya juga ada model pengembangan desain instruksional yang dilakukan dengan model ADI ya. ADI itu kepanjangan dari Analysis, Design, Development, Implementation, dan Implementation ya. Ini Analysis, Design, Development, Implementation. Nah, dalam model ADI ini pertama ada analisis. Jadi ADI itu adalah analisis, design, development, implementation, dan evaluasi. Jadi proses pembelajaran itu adalah sebuah proses di mana proses itu merupakan sebuah perbaikan yang berkelanjutan. Jadi saudara-saudara ketika menjadi seorang pendidik maka sudah menjadi bagian dari seseorang yang melakukan proses pembelajaran sepanjang hayat. Ya, jadi kita sudah menjadi manusia pembelajar. Karena itu dari siapapun kita harus belajar. Nah, dari siapapun kita belajar itu, maka kemudian pendidikan itu dalam teori tentang kepuasan pelanggan, maka pendidikan itu adalah harus menggunakan total quality management atau yang disebut dengan manajemen mutu terpadu, sehingga proses dalam pendidikan itu dilakukan secara terus-menerus. Karena sebagaimana kita maklumi bahwa setiap tahun dalam sebuah pendidikan baik jenjang dari RA atau sampai dengan perguruan tinggi itu kan ada proses yang berputar. Proses yang paling cepat berputarnya adalah
peserta didik. Ya, peserta didik dalam tahun-tahun terakhir itu lulus, kemudian digantikan oleh peserta didik baru. Nah, tetapi gurunya tetap itu. Kemudian di hadapan guru-guru itu banyak sekali perubahan, baik perubahan masyarakat, perubahan lingkungan, perubahan gaya belajar, perubahan teknologi, bahkan perubahan-perubahan kebijakan. Nah, itu harus disikapi oleh gurunya secara baik. Maka seorang guru dalam sebuah lembaga pendidikan itu memang harus mengupdate pengetahuannya, pemahamannya terhadap pengetahuan-pengetahuan yang berkembang saat ini. Nah, karena itu memang dalam kurikulum baru, misalkan yang sering disampaikan oleh pemerintah dengan kurikulum Merdeka, itu kan ada penekanan tentang karakter melalui proyek pelajar Pancasila. Kalau ada Kementerian Agama itu menambahkan dengan pelajar yang rahmatan lil alamin. Nah, tentunya titik tekan dalam setiap kurikulum itu perlu diperhatikan secara baik. Dan itu merupakan proses pengulangan pada masa lalu, proses pengulangan dari kurikulum masa lalu ya, di mana titik tekan pada moral, pada akhlak, sehingga dulu itu pernah ada mata pelajaran PMP, misalkan pendidikan moral Pancasila. Maka sekarang ditegaskan lagi menjadi proyek pengembangan proyek pelajar Pancasila. Jadi itu adalah sebuah siklus ya, sebuah siklus sejarah yang berputar terus, dan tetap gurunya adalah tetap di itu gurunya. Nah, karena itu guru memang harus pendidik itu harus diupdate baik pengetahuannya maupun lainnya. Nah, dari tahapan ADI itu ada menganalisis ya, menganalisis siapa target pembelajaran. Menganalisis siapa target pembelajaran. Kemudian setelah menganalisis, mendesain apa yang dilakukan dalam menentukan jenis medianya, metodenya yang sesuai dalam proses pembelajaran. Kemudian kita tahap adalah proses pengembangan, mengembangkan, menyesuaikan, kreatif ya terhadap hal-hal yang pernah dilakukan atau yang akan dilakukan. Kemudian selanjutnya adalah mengimplementasikan materi pembelajaran yang dibuat ya kepada pembelajar, diamati penggunaan dalam proses pembelajaran. Kemudian adalah yang kelima itu adalah evaluasi. Jadi proses pembelajaran itu sebenarnya gayanya macam-macam. Gaya macam-macam itu tergantung pada objeknya, pada peserta didiknya, dan pada lembaga atau tempatnya. Tetapi siklus evaluasi itu harus ada. Karena evaluasi memiliki fungsi untuk meningkatkan dalam proses pembelajaran, di mana pembelajaran itu harus terus-menerus dilakukan sebuah perbaikan yang berkelanjutan. Nah, di samping ada model ADI, ada juga model desain instruksional yang dikembangkan oleh Gerald dan Eli ini tahun 1991. Dimaksudkan untuk pedoman perencanaan mengajar menurut langkah-langkah dalam pengembangan desain instruksional itu terdiri dari pertama, ini ada merumuskan tujuan instruksional, menentukan isi materi pelajaran, menentukan kemampuan awal peserta didik, menentukan teknik dan strategi, mengelompokkan belajar, menentukan pembagian waktu, menentukan ruang, memilih media instruksional yang sesuai, mengevaluasi hasil belajar, kemudian menganalisis atau umpan balik. Biasanya adalah evaluasi. Nah, ini ada yang ketiga, ini ada model PSI, yaitu prosedur pengembangan sistem instruksional. Nah, prosedur pengembangan sistem instruksional ini oleh menurut Hamzah adalah sistem yang saling berkaitan dari satu instruksi yang terdiri atas urutan, desain, tugas yang berprogresif bagi individu dalam belajar. Agar setiap individu dapat meraih keberhasilan dalam proses belajar yang mengajar sesuai dengan tujuan PPSI, prosedur pengembangan sistem instruksional. Nah, menggunakan pendekatan sistem yang mengutamakan adanya tujuan yang jelas, sehingga dapat dikatakan bahwa prosedur pengembangan sistem instruksional itu merujuk pada pengertian sebagai suatu sistem, itu sebagai kesatuan yang terorganisasi, yang terdiri atas sejumlah komponen yang saling berhubungan satu yang lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi, menganalisis tentang cara bagaimana mencapai tujuan ya, seperti tujuan instruksional, seperti tujuan materi, komponen, metode, alat, evaluasi,
yang semuanya berintegrasi satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Nah, dalam PPSI ini ada 5 hal yang harus ditempuh. Ya, PPSI ini coba sebentar. Yang pertama adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengembangkan alat evaluasi untuk menentukan jenis tes yang digunakan. Yang ketiga, menentukan kegiatan belajar mengajar, menetapkan kegiatan pembelajaran yang akan ditempuh. Kemudian yang keempat, merencanakan kegiatan belajar mengajar. Dan kelima, pelaksanaan, mengadakan pretest, menyampaikan materi pelajaran, mengadakan proses dan revisi. Nah, silakan nanti ini sebenarnya bisa kita gunakan beragam metode dan kita juga bisa menggunakan teori-teori yang kita hadapi, pengalaman-pengalaman yang kita lakukan. Tapi dalam merumuskan tujuan instruksional ini, ya ada yang PPSI ini menggunakan hal sebagai berikut. Pertama ada free test, menyampaikan materi pembelajaran, dan post test. Jadi sebenarnya proses pembelajaran itu tidak lain ya dari proses pemberian materi. Dari tes dari pertama itu memberikan materi tentang apa yang sudah dicapai oleh peserta didik, kemudian ada proses pembelajaran, yang kedua dievaluasi lagi apakah ada peningkatan dalam proses pembelajaran oleh peserta didik. Nah, jadi sebenarnya ini ada alternatif yang harus kita lakukan dalam proses pembelajaran ya, dalam proses pembelajaran di mana kita melakukan sebuah proses pembelajaran dan berinteraksi dengan peserta didik, sehingga kita ketika sudah merumuskan tujuan, maka tujuan itu bisa tercapai dengan baik. Tetapi kalau tidak merumuskan tujuan instruksionalnya, maka kadang-kadang proses pembelajaran itu tergantung gurunya. Nah, inilah kemudian proses pembelajaran kita di mana kadang berorientasi pada guru ya, karena memang guru itu punya peranan utama. Tapi guru yang baik itu adalah mengerti tentang proses pembelajaran tergantung dan utama dengan proses instruksional dalam proses pembelajaran. Nah, Bapak dan Ibu, itu saja mungkin yang disampaikan. Kalau ada hal-hal yang diskusikan nanti bisa diskusikan kita dengan teman-teman yang tadi presentasi. Disilahkan kalau ada hal-hal yang ditanyakan. Mohon maaf Pak Dokter, untuk tadi PowerPoint-nya di-upload di grup WA saja atau di Classroom Pak Punten? Masih di mute Pak Dokter Punten suaranya. Maaf. Saya mengarahkan ke ini dulu, ke kelas dulu. Nanti silahkan nanti saya akan membuatkan linknya ya. Kita punya kelas ini. Ada tugas. Nah, kita ini ada 3 ya. Ada 3, kemudian saya akan berikan pertanyaan di sini. Silahkan. Saya buat topik 3B ya. Topiknya 3B. 3B. B, pengumpulan tugas presentasi. Tugas presentasi. Nah, ini 3B tugas presentasi, kemudian ada tugas ya. Nah, silahkan pengumpulan tugas. Pengumpulan tugas presentasi. Nanti silahkan kumpulkan tugas presentasi saudara dengan melampirkan dengan mengupload ya, dengan mengupload link, dengan mengupload file yang saudara buat. Jadi tugas ini di sini saya masuknya ke tugas B ini, presentasi. Nanti saya belum menentukan tenggatnya, waktu berakhirnya. Nah, silakan kalau saudara sudah
mengumpulkan tugas nanti silakan di sini. Nah, mungkin sudah terbaca kali ya. Ini sudah ada nanti, coba saya lihat dari apa namanya? Saya akunnya, ada nggak akun saya di sini ya? Sebentar, saya ada akun lain di mana saya berfungsi sebagai siswa ya. Sebagai siswa di sini ada akun kelas B2. Sebentar saya lihat dulu caranya ya, biar teman-teman nggak kesulitan ketika mengirimkan tugas. Bentar ya. Ini bukanya agak lama. Sebentar, masih muter-muter. Ya, saya buka kelas di mana saya sebagai student ya, posisinya. Nah, ini ini ya, kelasnya ini. Ini saya sebagai siswa, tugas tadi sudah muncul atau belum? Kita lihat, nah ini ya. Nih, ini ada 3B pengumpulan tugas presentasi, nanti klik. Nanti ini ditugaskan, kita lihat petunjuk. Nah, nanti saudara ketika sudah punya file, tambahkan atau buat ya di sini. Tambahkan atau buat, ini ada file yang ada di komputer saudara, atau misalkan saudara punya file tapi link, tapi saya sarankan file ya. Misalkan file presentasi. File presentasi tadi saudara ingin kirimkan, contohnya saya mengirimkan file presentasi saya yang tadi, klik jelajah, ini kalau di saya, klik di jelajah di saya. Nah, kalau saya ini namanya jelajah, nanti dia akan mengarah ke file tertentu. Nah, katakanlah saya ingin mengirim file yang tadi dipresentasikan ya, di file saya. Nah, ini ada analisis, misalkan saya buka. Nah, nanti kita tunggu sampai terkirim. Ketika sudah terkirim, ini kemudian dia sedang, nah, klik serahkan ya. Klik serahkan, ini jangan sampai tidak diklik diserahkan. Ini di finalisasi serahkan. Di sini dia tanya lagi. Nah, diserahkan, nah serahkan. Ketika sudah diserahkan, silakan saudara komentar di sini ya. Misalkan Assalamualaikum. Nah, saya sudah menyerahkan, ini contohnya ya, boleh macam-macam. File presentasi. File misalkan presentasi. Nah, kita kirim. Nah, otomatis nanti saya buka lagi, misalnya di akun saya tentang tugas tadi, maka sudah masuk. Nah, ini kan tugasnya sudah terlihat di saya dan bisa dibuka. Nah, ini bisa dibuka, nanti bisa dilihat, dan nanti bisa dinilai. Nanti kalau memang sudah kumpul semua, nah kita bisa buatkan satu folder di mana teman-teman nanti bisa melihat. Nah, karena itu kalau saudara nanti ingin mengirimkan file, boleh dua. Yang pertama, dikirimkan di forum ya. Di forum ini semua orang bisa melihat, dan juga bisa kirim di tugas ya. Di tugas ini admin bisa melihat ya, tapi yang lain tidak. Nah, jadi itu cara kita mengirim tugas ya. Jadi tugas Bapak-bapak yang tadi presentasi di sini, kirimkan di sini. Di 3B saya buatkan namanya tugas presentasi, tugas presentasi. Jadi begitu Pak ya, kira-kira jawabannya yang ditanyakan itu. Baik Bapak, terima kasih. Ya, mungkin teman-teman lagi ada yang ditanyakan? Ya, di kelas itu juga ada hal yang saya tanyakan, nanti teman-teman baca saja, karena di settingnya itu ini ada jawablah, ini sudah ada yang bisa menjawab, ini kita belajar bersama-sama di sini. Ini saya setting saja sampai hari apa ya, sekarang tanggal 22 ya, tanggal 26 lah di setting.
Nah, ya nanti ada tenggatnya di situ. Nah, terus saya edit lagi. Nah, ini tutup pengumpulan tugas setelah batas waktu. Nah, silakan nanti kita sambil ini buka-buka kelas ya. Jadi ruangan kelas kita ini bisa dibuka kapan saja. Nah, setiap saat kapan saja. Jadi kalau ada hal-hal yang perlu diskusikan nanti klik di forum ini, kita diskusi sama-sama terkait dengan materi yang disampaikan. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat, dan kalau tidak ada hal-hal yang ditanyakan, kita tutup ya pertemuan kita ini dengan mungkin ada lagi tanyakan sebelum ditutup? Cukup ya? Cukup, Pak. Cukup ya, terima kasih. Pak, mohon maaf satu lagi boleh? Ya, silakan. Kalau yang tugas makalah itu kapan dikumpulinnya, Pak? Nah, tugas makalah itu ya, terima kasih Bu Linda. Tugas makalah itu jadi ada 2 sebenarnya. Nanti saya akan tetap di 3B. Jadi 3B adalah tugas kita. Nah, kebetulan diingatkan, saya juga langsung membuat saja di sini ya. Nanti Ibu tinggal tunggu tayangnya saja. Nanti tugas bentuk template buku ya. Jadi kalau ini sebentar, saya buat ini dulu. Oh, ini saya masuk bukan di akun ini, sebentar. Saya masuknya harus di akun di akun yang punya akunnya ya. Nah ini, saya akan buat tugas sama seperti tadi, yaitu tugas bukan tugas kuis, sorry, tugasnya nih. Nah, silahkan sama ya, lampir tugas book template ya. Book template. Nah, tugas yang makalah atau draft tulisan. Draft tulisan. Nah, silakan nanti lampirkan tugas draft tulisan di sini. Ini ya. Nanti ini dilampirkan, saya akan tugaskan, jangan tenggat topiknya, tetap 3B. Nah, ini. Oke, ini udah ada ya tugas book. Nanti silahkan seperti tadi modelnya, bentuknya bisa menggunakan file Word, dia agar mudah di edit, di komen, nanti dikembalikan lagi, dan di akhirnya nanti di akhir kita mengumpulkan di UAS itu adalah sudah draft, bentuknya sudah jadi untuk book chapter ya. Itu Bu, terima kasih Bu ya, diingatkan, terima kasih. Ada lagi? Iya Pak, sama-sama. Berarti mohon maaf Bapak, satu lagi yang ada di classroom ini semuanya harus diisi ya Pak ya, seperti jawablah, pengumpulan tugas, dan template begitu. Ya, 3M. itu memang harus diisi dan wajib diisi. Jadi kalau sudah diisi biasanya warnanya berubah sama ibu-ibu itu. Yang tadinya abu-abu mungkin menjadi hijau atau kuning. Nah, kalau tugas book ini memang harus diisi. Kayak model kehadiran ini harus diisi karena nanti saya harus menilai. Nah, kalau misalkan di sini kan Ibu sudah menyerahkan kehadiran, maka kewajiban saya adalah menilai Bapak dan Ibu sesuai dengan kehadiran yang ada di sini. Nanti ketika di akhir saya hanya tinggal ini saja sebenarnya. Nah, ini. Jadi setelah saya nilai, saya hanya mendownload semua nilai. Salin semua nilai ke Google Spreadsheet. Ini saya contohkan ya. Kalau Bapak dan Ibu nggak ngisi akan kosong. Tidak terlihat. Nah, kalau Bapak dan Ibu isi, nah itu nanti secara di download itu sudah terisi nilainya, sehingga mudah sekali untuk merumuskan kita. Nah ini kan, ini kehadiran ini sudah dinilai, akan muncul nilainya. Tapi kalau misalkan tugas book belum ada yang ngisi kan, di sini tidak ada, belum ada dinilai. Tugas presentasi juga sudah ada, tapi memang belum semuanya. Jadi tidak bisa dinilai satu-satu di sini. Jadi gampang sekali. Maka nanti model pembelajaran sekarang ini kita harus menggunakan model pembelajaran yang bersifat gabungan ya. Nah, jadi pertanyaan tadi,
Kalau ada pertanyaan jawablah, itu harus diisi. Ya, tujuannya apa? Tujuannya nanti agar ibu atau bapak mahasiswa itu bisa melihatnya. Kemudian ketika saya isi, itu cek email. Email itu nilainya berapa kelihatan di situ. Ya, gitu. ya, Iya. misalkan saya ngisi nih, ibu kehadiran. Email yang ibu berikan itu kenapa saya dari awal saya berharap emailnya jadi diganti? Karena kalau diganti pada pertemuan yang akan datang, ibu terhitungnya pertemuan yang akan datang itu dari awal tidak ada lagi. Nah, kecuali ibu harus konfirmasi. Nah, karena itu ini adalah model pembelajaran yang saat ini ya, memang kita menggunakan model hibrid ya, ada pertemuan offline dan online, tapi tetap pertemuan seperti ini salah satu tujuannya adalah kita berbasisnya pada tidak kertas, jadi pada file. Nah, jadi kalau ibu nanti ingin menyimpan file, siapkan drive-nya, simpan di penyimpanan ibu, Pak. Tapi kalau memang kalau memang kita kelasnya offline kan, ketika masa dahulu kita kuliah suruh bikin makalah, fotokopi, bagi-bagi. Nah, itu kan untuk saat sekarang sudah termasuk boros ya. Gitu. Ya. Jadi itu Bu ya penjelasannya. Ya, baik Pak Dokter, makasih banyak. Sama-sama Ibu. Selanjutnya ada M. Farhan, silakan M. Farhan Wahid. M. Farhan Wahid bukan ya? Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter. Ya, saya sebelumnya di kelas offline 1. Jadi baru bergabung hari ini di kelas online. Sebelumnya saya belum masuk classroom dan tugas-tugasnya saya juga belum tahu. Ya. Jadi yang belum masuk Google Classroom nanti saya saya akan memberikan di sebelah kanan itu ada chat dengan semua orang ya. Saya akan berikan link ke masuk untuk ke chat ini ya. Nanti tinggal klik saja dan silahkan bergabung. Nanti kemudian kalau belum bergabung dalam kelompok, silahkan nanti komentar di forum ya. Nah, itu saya berikan tuh ya, tinggal klik saja ya, itu link untuk bergabung ke kelas di chat. Nah, kemudian bagi teman-teman yang belum bergabung ada di kelompok, di komentarnya di forum tadi itu, di forum kelas kita, nama saya belum digabungkan dalam kelompok karena kelas ini yang memasukkan ke kelompok adalah saya. Ya, itu ya. Silakan tadi yang ditanyakan oleh saudara tadi sudah bisa diselesaikan ya dengan klik link yang ada di chat. Baik, terima kasih Pak Dokter. Ya, sama-sama terima kasih. Kemudian Afrizal. Silakan Afrizal. Ya, oke, Nur Komaria, silakan. Ya. Silakan. Kan di tugas book chapter untuk UAS ya, Pak. Nah, kalau tugas book chapter itu gimana nggak kedengar, saya agak dekat ke mikrofon. Bapak kan tadi untuk UAS itu ada tugas book chapter ya, Pak ya? Ya. Nah, tugas book chapter itu kira-kira ada minimal halamannya tidak, Pak? Misalnya ada apa? Minimal jumlah halamannya. Oh iya. Gitu. Di template-nya itu sudah saya berikan, itu ada sekitar 4.000 sampai sekian ribu kata ya. Jadi tidak harus dihitung, menggunakan sistem saja. Jadi book chapter itu yang kita buat itu nanti kalau memang draftnya itu sudah jadi, maka kita nanti di kelas ini harus nanti bisa kemudian kita merumuskan tim ya. Pertama ada tim editornya, ada yang layoutnya, kemudian penulisnya siapa, nanti bagian ISBN-nya siapa, indeks standar buku nasional, sehingga buku yang kita buat, book chapter yang kita buat itu nanti bisa dikirimkan sama kita di Perpustakaan Nasional Jakarta. Sehingga itu bagian kontribusi kita untuk mengembangkan pembelajaran terutama masalah mata pelajaran PAI. Jadi kita punya kontribusi itu ya. Jadi yang ditanyakan itu kapan? Nah, sebenarnya kalau terkait dengan kapan, tugas itu adalah tugas UAS ya. Tapi Allah Karim, UAS tapi harus dipersiapkan dari sekarang. Jadi UTS itu saudara mengirimkan draftnya untuk kemudian nanti supaya punya kewenangan untuk
mengkomen ya, tapi yang berubahnya adalah saudara. Misalkan mengkomen dari apa? Dari referensinya, tolong tadi referensi yang terupdate dan seterusnya. Jadi buku itu nanti saudara yang merubahnya. Oke ya. Jadi begitu Nur Komariah. Ya Pak. Ya. Jadi ya, ada lagi mungkin tadi ada yang ditanyakan? Oke, cukup ya. Jadi saudara kalau nanti sudah selesai bukunya boleh dikirim saja sehingga nanti bisa saya pelajari hal-hal apa saja yang harus ditambahkan dan harus diperbaiki sehingga di akhir UAS itu kita sudah punya draft. Jadi UAS mata kuliah saya itu tidak bentuk soal, pertanyaan apa, mengapa, bagaimana ya. Saya pikir pertanyaan-pertanyaan itu saudara sudah memahami semua. Jadi kita langsung kontribusi praktek saja dalam menulis terkait dengan materi-materi yang telah kita pelajari. Itu saja mungkin ya teman-teman sekalian. Setelah ini ada mata kuliah lagi ya? Ba'da maghrib? Habis Isya. Oh, Ba'da Isya. Oke, Ba'da Isya, terima kasih atas perhatiannya. Tetap kita aktif dalam perkuliahan. Kalau ada hal-hal yang ditanyakan dalam perkuliahan, silahkan komentar di kelas. Kita bisa berbagi komunikasi di kelas. Karena kalau di WA itu kan sifatnya umum. Tapi kalau di kelas itu sifatnya khusus untuk mata kuliah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita semua diberi keberkahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dan beradab Allah taala. Terima kasih. Izin pamit duluan. Kita tutup sama-sama dengan baca subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin duluan ya. Izin pamit duluan. Terima kasih.